Untung di saham, tapi pas dijual yang masuk ke RDN kok berkurang? Siapa yang pernah ngalamin? Perlu kamu tahu, tiap transaksi jual beli saham akan dikenakan biaya tambahan oleh pihak sekuritas, yang nominalnya bisa berbeda-beda. So, di video kali ini kita bakal kupas tuntas fee transaksi di 7 sekuritas. Kira-kira mana ya yang paling menguntungkan? Sebetulnya, apa sih sekuritas itu? Di video sebelumnya, kita juga udah sempat bahas nih. Tapi, kita coba refresh lagi ya, biar makin paham. Sederhananya, sekuritas berperan sebagai perantara antara investor dan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tanpa sekuritas, kita nggak bisa melakukan transaksi saham. Soalnya, merekalah yang akan melaksanakan order atau perintah jual beli yang kita berikan melalui platform mereka. Nah, karena udah pakai jasa mereka, otomatis kita harus bayar biaya transaksi setiap kali kita beli atau jual saham. Biasanya berkisar antara 0,15% sampai 0,35% tergantung kebijakan masing-masing sekuritas. Kedengarannya kecil ya, tapi kalau kamu tipe trader yang sering transaksi, lama-lama berasa juga loh, untungan yang didapat jadi kurang maksimal karena terkikis biaya sekuritas yang dikenakan tiap kali transaksi. Oleh sebab itu, penting untuk pilih sekuritas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi kamu. Yuk, kita coba bandingin 7 sekuritas yang paling banyak dipakai. Ada 3 hal yang biasanya perlu diperhatikan sebelum pilih sekuritas, yaitu fee beli, fee jual, dan minimal deposit. Oh ya, mau informasi dulu, angka yang disebut di sini adalah angka yang masih berlaku per 24 Mei 2024. Kedepannya, masing-masing sekuritas akan melakukan penyesuaian kembali. Kamu bisa cari tahu update fee-nya di website resmi sekuritas atau tanya langsung ke customer service ya. Oke, kita mulai dari Stockbit Sekuritas dulu. Fee beli di Stockbit 0,15% dan fee jual 0,25%. Untuk bisa buka akun saham di Stockbit, nggak ada minimal depositnya. Jadi, kamu bisa sesuaikan aja dengan modal yang dipunya. Selanjutnya, ada Ajaib Sekuritas yang fee beli, fee jual, dan minimal depositnya sama kayak Stockbit Sekuritas. Sedangkan, Indo Premier Sekuritas akan mengenakan fee sebesar 0,19% untuk beli, dan 0,29% untuk jual tanpa minimal deposit. Lalu, di Mirai Aset Sekuritas, tiap transaksi beli dikenakan fee 0,15% dan fee jual 0,25%. Untuk minimal deposit di Mirai, angkanya cukup besar, yaitu 10 juta rupiah untuk umum dan 3 juta rupiah untuk mahasiswa. Untuk fee beli dan jual di Sukor Sekuritas sama seperti Mirai ya, bedanya minimal deposit mereka lebih ringan, cukup Rp100.000 aja. Next, ada Mandiri Sekuritas dengan fee beli 0,18% dan fee jual 0,28%. Di Mandiri Sekuritas juga nggak ada ketentuan minimal depositnya. Terakhir, ada BCA Sekuritas dengan fee beli dan fee jual sama seperti Mandiri Sekuritas, tapi minimal depositnya sebesar Rp100.000 ya. Nah, nominal fee di sini biasanya sudah termasuk biaya levy dan pajak. Biaya levy adalah biaya yang dibebankan kepada kita sebagai biaya atas penggunaan fasilitas transaksi di bursa. Besarannya sekitar 0,0433% dari total transaksi. Kita bakal lihat simulasi perhitungan beli dan jual di masing-masing sekuritas dengan asumsi transaksi di hari yang sama. Misalnya, beli saham 1 lot atau 100 lembar yang harga belinya Rp2.000 per lembar, maka total harga beli sebesar Rp200.000. Dengan fee beli dari sekuritas masing-masing segini, berarti ini jumlah dari total modal yang perlu kita keluarkan. Terus, gimana kalau misalnya saham tadi mau dijual di hari yang sama dan harganya udah naik jadi Rp3.000 per lembar? Berarti, modal investasi yang semula Rp200.000 udah tumbuh jadi Rp300.000. Sekarang, kita hitung juga fee jual masing-masing sekuritas. Lalu, kita kurangkan harga jual dan fee jualnya. Maka,
dapat angka ini. Nah, ini adalah angka akhir yang bakal kita terima di RDN atau rekening saham kita. Biar lebih jelas, kita hitung dulu capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Di Stockbit, Ajaib, Mirai, dan Sukor, karena fee-nya sama, capital gain-nya juga sama, yaitu sebesar Rp98.950. Di Indo Premier Sekuritas sebesar Rp98.750. FYI, fee real time di Indo Premier dikenakan Rp33.000 per bulan, maka asumsi transaksi setiap hari Rp1.500 per hari. Sedangkan Mandiri dan BCA sebesar Rp98.800. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa capital gain terbesar didapat pada Stockbit, Ajaib, Mirai, dan Sukor Sekuritas sebesar Rp99.950. Sedangkan yang terhitung lebih murah ada di Stockbit dan Ajaib dengan asumsi tidak ada minimal deposit. Ingat, ada biaya tambahan saat pencairan kalau kita pakai rekening saham yang beda dengan rekening tabungan. Biayanya bervariasi tergantung bank yang dituju dan jenis transaksinya. Contoh, di Stockbit ada dua opsi RDN, yaitu BCA dan Bank Jago. Katakanlah kamu pakai RDN BCA, lalu mau cairin dana investasi ke rekening tabungan Bank Mandiri. Berarti, fee pencairan berkisar antara Rp6.500 sampai dengan Rp25.000 sesuai metode transfernya. Apakah transfer online, LLG, atau RTGS? Gimana? Udah tentuin pilihan sekuritasmu belum? Kalau udah, yuk lanjut belajar strategi investasi saham bersama pakar saham Miss Ellen May di Investstart. Gratis, senilai Rp500.000 pakai kode promo YTEllen. Scan barcode ini atau kunjungi invest.id/start.